Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailani Putri Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi tentang peranggapan. Nah, sebelum masuk ke materi peranggapan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Berikut anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Mailani Putri Damayanti. Yang kedua ada Ratna Anjani. Yang ketiga ada Nurul Fadila Islamiyah. Nah, kita masuk ke pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian peranggapan. Yang kedua ada peranggapan non-faktif. Yang ketiga ada peranggapan kontrafaktual. Yang keempat ada ice breaking. Nah, untuk ice breaking ini akan kita skip dalam video ini karena kita akan melakukannya di kelas kita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab juga akan kita laksanakan di kelas kita. Nah, di video ini akan ada kesimpulan tentang materi. Materi apa saja yang sudah disampaikan pada video ini. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa itu peranggapan. Jadi, peranggapan bisa juga disebut dengan presuposisi. Dan presuposisi ini berasal dari bahasa Inggris, presupposition, yang berarti perkiraan, persangkaan, atau peranggapan. Nah, istilah ini digunakan karena sebuah kalimat ternyata dapat mempresuposisikan dan mengimplikasikan kalimat yang lain. Sebuah kalimat dapat dikatakan mempresuposisikan kalimat lain bila ketidakbenaran kalimat kedua yang dipresuposisikan mengakibatkan kalimat pertama yang mempresuposisikan tidak dapat dikatakan benar atau salah. Selanjutnya kita masuk ke presuposisi menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut George Yule, sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Nah, perlu dipahami lagi, di sini saya tekankan sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Nah, yang kedua dari Lewis Cummings. Menurut Lewis Cummings, asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Dan yang terakhir, menurut Nababan. Menurut Nababan, presuposisi adalah sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa, atau menggunakan bahasa yang membuat bentuk bahasa atau kalimat atau ungkapan mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu dan sebaliknya. Membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dapat dipakainya untuk mengungkapkan makna atau pesan yang dimaksud. Nah, sekarang kita udah masuk ke presuposisi non-faktif nih kawan-kawan. Perlu dipahami apa saja yang penting untuk diingat dalam presuposisi non-faktif ini. Yang pertama yaitu presuposisi non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Nah, ingat ya, diasumsikan tidak benar. Poin yang kedua yaitu kata-kata kerja yang dipakai dengan peranggapan yang mengikutinya itu tidak benar. Nah, kata-kata kerja yang mempunyai peranggapan dalam kategori ini biasanya menggunakan kata kerja bermimpi, membayangkan, dan berpura-pura. Nah, kita sudah tahu bahwa bermimpi, membayangkan, dan berpura-pura itu kejadiannya tidak nyata ya teman-teman. Nah, berikut ada contohnya. Di sini saya membayangkan bahwa saya berada di Jepang. Nah, berarti yang kalimat ini saya tidak berada di Jepang. Berarti tidak benar kan? Jadi si saya ini, objek saya, bukan objek, maksud saya subjek. Subjek saya ini tidak berada di Jepang. Jadi peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Nah, ini ice breaking, kita skip dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke presuposisi kontrafaktual. Peranggapan kontrafaktual.
Peranggapan kontrafaktual yaitu apa yang diperanggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi merupakan kebalikan atau lawannya dari benar, atau bertolak belakang dengan kenyataan. Biasanya disebut dengan suatu persyaratan kontrafaktual, memperanggapkan bahwa informasi dalam klausa bersyarat tidak benar pada saat tuturan itu terjadi. Nah, contohnya nih, seandainya ibu kota Kepulauan Riau adalah Batam, dia sudahlah berandai-andai, tetapi dia juga mengungkapkan fakta yang bukan fakta gitu loh maksud saya. Mengungkapkan kata-kata yang tidak benar apa adanya. Seandainya ibu kota Kepulauan Riau adalah Batam, berarti di sini ibu kota Kepulauan Riau bukan Batam, ya kan? Nah, karena ibu kota Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang. Nah, kalimat di sini bisa kita kelompokkan ke dalam peranggapan kontrafaktual. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kita akan skip ya teman-teman. Ini sesi pertanyaan juga. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan tentang materi yang sudah saya sampaikan yaitu peranggapan disebut juga dengan presuposisi. Presuposisi sendiri ialah keyakinan, asumsi, atau pendapat yang dipegang seseorang tanpa memiliki bukti yang cukup, tidak selalu berdasarkan data yang valid. Peranggapan non-faktif ialah peranggapan yang diasumsikan tidak benar, sedangkan peranggapan kontrafaktual ialah peranggapan yang tidak hanya benar, melainkan kebalikan, lawan dari benar, atau bertolak belakang dengan kenyataan. Jadi dia tidak hanya salah, tapi dia juga tidak mengungkapkan kenyataan. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa peranggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Nah, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau